dia bilang ini sebenarnya PPJB ini sudah batal demi hukum kata dia gitu. Karena memang tadi tanah ternyata yang kita sengketa dan tidak ada inilah. Ini kan dibilangnya harusnya dengan adanya PPJB ini kan harusnya dia sudah siap juga tanah segala macam. Nah, cuma tadi ketika misalkan saya masuk ke lawyer tadi, itu kan pasti akan bertentangan dengan beberapa orang yang sekarang masih lanjut. Itu yang masih saya pikirkan. Kok mikirin orang lain? Enggak, saya pakai tahu, saya tahu itu salah. Enggak, langsung emosi gua dengarnya mikirin orang lain. Gitu lu sih. mikirin duit sendiri lu yang kerja keras. Lu bukan pejabat publik. Lu bukan pejabat publik, kecuali lu mau nyalek. Kalau saya pikirkan Anda gitu. Langsung emosi gua dengarnya. Jadi sebelumnya perkenalkan dulu nih. Terima kasih banyak udah diberikan waktu untuk berkonsultasi di sini terkait dengan masalah yang saya hadapi. Saya Arif dari Tegal Bedegor. Saya ada beli rumah di tahun 2022 di perumahan Asoka View namanya. Itu dari pengembang PT Yazbi Gema Persada. Asoka View 2022 ya? 2022 saya ambil. Oke. Nah, jadi memang di tahun 2022 itu ini salah satu kesalahan saya juga sebenarnya karena memang perumahan ini ada beberapa poin yang memang itu belum tuntas. Jadi di ini sesuai yang kita ngomongin tadi, belum apa-apa udah ngaku salah. Salah tapi ke sini. Terus kalau salah ngapain di sini? Ya, jadi mungkin jadi kalau cerita kronologinya dulu. Masalah itu salah atau benar, nah itu nanti setelah bercerita. Jadi cerita dulu nih dari awal. Jadi ketika saya beli, memang tadi ada beberapa verifikasi seperti mungkin tanah yang memang belum semuanya dia miliki. Oke. Dan tapi ya kenapa saya akhirnya malah membeli karena memang dia memiliki proyek pertama yang memang saya lihat sudah pembangunannya oke, legalitas segala macamnya udah oke. Makanya saya percaya di proyek keduanya ini mungkin akan jalan juga. Seperti itu. Ini pertama kali beli rumah? Ini pertama kali saya beli. Oke, udah berkeluarga atau gimana? Belum. Masih single tapi udah berani beli rumah? Iya. Mantap, bagus dong. Yes, bagus. Iya, seperti itu sih. Mungkin karena ya ada rezekinya tadinya ya saya alihkan ke rumah gitu. Oke. Jadi datang ke perumahan itu, akhirnya memutuskan setelah melihat-lihat beli rumah. Iya. Oke, membuat transaksi berarti? Iya, membuat. Oke, terus? Nah, dari situ ya seperti biasa yang istilahnya PPJB, pembayaran DP dan saya waktu itu ada kelebihan tanah yang mengansur lah sampai ke akhirnya dari janji-janji yang dia berikan lah harusnya seperti misalkan perizinan beres bulan ini, kalau ternyata saya update belum, diupdate lagi belum. Akhirnya tanah pun ya berjalannya dengan lambat gitu pembangunannya. Oke, itu dari ketunda-tunda gitu normatif lah. Maksudnya apa tadi kelebihan tanah? Saya beli posisinya hook, jadi saya ada cicil juga untuk kelebihan tanah dulu. Oh, tubuh hook lebih gede. Iya, iya. Gitu. Nah, sehingga akhirnya di akhir 2023 mungkin karena udah banyak juga customer yang sudah lelah gitu ya dengan janji-janjinya dia, ya akhirnya kita memutuskan untuk berunding lah dengan dia. Ya, kita sempat ada beberapa kali meeting. Dia juga mengeluarkan beberapa ya inilah ya surat gitulah. Dia berjanji. Tunggu dulu Bang Arif. Nah, antara 2022 ini kan dari transaksinya 2022. Waktu transaksi itu DP. DP-nya berapa? DP saya sekitar 85 juta. 85 juta. Nah, mereka janjinya atau di SPK itu setelah DP kapan pembangunan dimulai? Berapa lama pembangunan dimulai? Nah, di PPJB ini memang tidak ada waktu pasti. Nggak ada. Tidak ada. Jadi di sini pembangunan itu akan dibangun ketika tandanya sudah siap gitu ya. Terus sertifikatnya sudah ready. Nah, baru dia akan pembangunan 18 bulan dari itu. Kok aneh? 18 bulan kalau sertifikat udah ready. Iya, di sini ada legalitas unitnya telah diterbitkan. What? Nah, itu mungkin Kan salah satu. Akte kan ada itunya. Kecuali jual akte kafling. Iya. Ini jual rumah jadi kan? Iya. Kalau beli akte kafling, kalau beli kafling nggak Rumah apa-apa. inden lah ya. Rumah inden ya. Di mana-mana sertifikat belakangan. Bangun dulu baru sertifikatnya diurus.
Nggak ada waktu yang pasti berarti dia mau bangun rumahnya. Ya, enggak, itu yang enggak. saya pikir setelah Enggak. kalau seperti itu malah jadi Ini bahasanya apabila legalitas atau atas unit telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Atas unit. Pihak pertama akan mulai melaksanakan pembangunan fisik unit dengan pertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Apabila uang muka atau down payment lunas sebarkan. Oke, lunas ya. Apabila lahan telah siap. Nah, waktu melakukan pembangunan, pilih titik kafling itu, status tanahnya gimana? Masih sungai atau gimana? Batu Tanah atau itu udah rata? sebenarnya. Sudah rata ya? Tapi belum ada blok-blok kaplingnya, belum. Belum ada. Tapi gambarnya udah ada. Gambar sudah Makanya ada, bisa pilih side plan-nya udah ada. plan-nya udah ada. Makanya pilih titik itu. Apabila legalitas atas unit telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Baru kali ini gue udah. Iya makanya. Jadi dibangun apabila legalitas atas unit telah diterbitkan oleh instansi. Mungkin IMB. Mungkin IMB apa namanya? Bukan IMB sekarang apa? Set plan. PGB. Site PGB ya? Site plan-nya. Site plan-nya pernah keluar nggak? Nah, di saya itu sebutannya praset plan. Oke, nggak apa-apa. Pihak pertama berkewajiban membangun dan menyelesaikan unit dalam jangka waktu selambat-lambatnya 18 bulan, terhitung sejak syarat-syarat tercantum. Jadi setelah syarat-syarat tercantum di pasal 6,2 ini, di pasal 3 ini, baru dia mulai. Berarti setelah kelar DP-nya, kelar site plan-nya, dia baru 18 bulan. Ini 2022 ya. Nah, legalitas unit diterbitkan berarti apa tadi? IMB ya? PBG ya? PBG-nya sempat pernah keluar nggak? Nah, jadi ini agak bukan lucu ya. Jadi di awal praset plan itu dia di bagian yang saya itu harusnya menjadi satu site plan yang sama. Tapi ketika ditagi-tagi di pengurusan, di akhir dia keluar Pak PBG-nya. Tapi ternyata site plan yang awal itu dibagi dua. Jadi ada site plan di sini Mak. Udah baca nih Pak. Iya. Seharusnya ini tuh menjadi satu. Ini harusnya set plan 1, tapi ketika PBG keluar di Desember akhir itu, ternyata set plan 1 tuh hanya segini dulu Pak. Ya, rumahnya di Set plan, kalau yang saya sebenarnya di sini. Di sini. Jadi kehitungnya set plan 2. Berarti tidak termasuk yang pertama. Ya, tidak terbit di yang pertama. Nah, ini kan transasinya 2022. Sekarang 2025. 18 berarti sudah lebih dari 18 bulan. Berarti nggak wajar dong nggak wajar menunggu legalitas dan unit disiapkan lebih dari 18 bulan. Benar nggak? Ya. Sekarang udah 3 tahun lebih ya berarti ya. Tiga tahun lah ya. Ini tanda tangannya kapan? Sorry, tanggal berapa? Oktober 2022. Oktober 2022. Berarti persis 3 tahun. Persis 3 tahun. 3 tahun. Berarti setelah 18 bulan itu 18 bulan berarti 1,5 tahun ya. 1,5 tahun mereka belum sempat. Belum selesai. Bahkan ketika selesai itu di Desember, dipecah ternyata yang tadi Gapar tadi, set plan 1 tuh hanya di depan. Ya, depan. Itu keluar di Desember saat meeting. Lihat. Nah, jadi sampai sekarang ini belum ada pembangunan sama sekali. Nah, ketika PDM-nya keluar, akhirnya kan kita runding dengan dia, kita pengen ada pembangunan dulu, baru kita melanjutkan pembayaran. Akhirnya mereka mengeluarkan surat PDF pernyataan gitu bahwa kita boleh melakukan stop cicilan sampai ada beberapa poin yang dia penuhi, kayak misalkan pembangunan rumah contoh, terus adanya beberapa rumah yang terbangun, baru kita melanjutkan lagi pembayaran. Seperti itu. Terjadi nggak tuh rumah contohnya? Nah, sampai sekarang rumah contoh itu ada dibangun tapi lambat sekali. Bahkan sampai sekarang belum selesai. Nah, ini dari pengalaman kita yang sekian banyak udah terima laporan kayak gini, calon-calon masalah nih. Sudah berapa duitnya masuk? Kalau saya pribadi di 140-an sekitar segitu. Oh, berarti setelah 80 tadi ada pembayaran lagi? Iya, jadi kan Apa saya itu? masih nyicil terus sampai Desember itu saya stop. Ketika memang dia mengeluarkan surat pernyataan itu bahwa kita boleh hold sampai beberapa poin tadi dia penuhi. Tapi kan sampai sekarang nggak dipenuhi. Jadi saya nggak bayar sama sekali lagi. Ini cicilan apa? Internal maksudnya? Nggak, jadi kan langsung masuk cicilan angsuran nih setelah DP. Jadi saya ada cicilan ini. Oh, jadi setelah DP ada cicilan. Ada cicilan. Padahal tadi pasal berapa tadi? 26 ya? Tadi pasal berapa? Bangunan tadi di rasa yang di depan ya Pak. Kan. Pasal 6 ya. Padahal sebenarnya tidak ada kewajiban cicilan dimulai kan?
dari sini kan pembangunan dia mulai kalau down payment sudah lunas dan 2 lahannya sudah siap dan apabila legalitas unit itu mungkin PBG lah. Ini asumsi saya PBG nih walaupun bahasanya sangat rancu. Apabila legalitas atas unit telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Jadi ini rancu tapi asumsi kita PBG lah ya. Asumsi positif ya. Iya. Benar nggak? Sepakat nggak? Iya, PBG. Fitri? Iya kan? Nah, tapi setelah DP ada cicilan. Iya. Masuk sampai berapa kali? Saya masuk sampai Desember Desember 2024? 2023. 23. Akhir karena ada pernyataan bahwa kita boleh hold Oke. dari dia. Jadi Saya udah total termasuk DP dan ini berapa? 140 juta. Sudah 140 juta lebih masuk dan sampai hari ini tidak ada pembangunan. Terus maunya apa Arif? Nah, ini kan sebenarnya mau maju atau mundur tuh udah kena banget ya, ibaratnya udah bingung juga saya mau apa. Nah, dan agak sulitnya adalah bahwa masih banyak lah konsumen yang memang masih mengharapkan ini terbangun. Apalagi sekarang itu Pak ada, jadi ini agak unik juga. Jadi beberapa blok dari yang Setpoint 1 itu mereka berkumpul untuk patungan ngebangun melalui developer. Ini agak lucu juga, tapi tidak mau ada perjanjian karena saya juga diajak ikut ke depan, pindah terus ikut patungan untuk membangun. Saya bilang kalau emang mau melanjutkan idenya siapa itu? jadi idenya ada satu konsumen lah. Akhirnya dia membawa beberapa orang. Yakin itu konsumen? Yang setahu saya itu konsumen. Akhirnya dia mau dia mengajak beberapa orang Developernya terus kan. ngebangun. Sebuah trik. Jadi sistemnya ya dia patungan, dikumpulin di satu orang, terus dilaporkan diserahkan ke developer asal ada pembangunan yang terjadi. Memang itu berjalan sampai saat ini. Gema Persada Land. Ya. Ini terkenal nggak ya? Saya nggak pernah dengar nih. Nggak kenal? Ya, baru Ini kan di masanya ibu. Enggak, itu bukan di sini, dia di Gunung Sindur. Iya, Gunung Sindur. Oh, masnya tinggal di Kota Bogor. Saya di Kota Bogor. Ini di Kabupaten Bogor. Pacarnya ada di Gunung Sindur itu, makanya dia ambak. Makanya carinya di situ. Iya bukan? Mantannya dulu di BSD. Sekarang udah enggak. Carinya gadis desa, terus mau impress, punya rumah di klaster. Berarti lu udah disumpahin sama mantan lu. Kagak jadi di rumah gue yang nggak nempatin di situ gitu kan. Iya. Menurut opini saya ya, nggak tahu kalau saya boleh kasih opini kayak gini sebenarnya. Tapi kalau melihat kejadian-kejadian yang orang yang udah melapor ke kita, ini potensi akan banyak kenaan ini. Kalaupun lanjut akan bermasalah, tetap akan bermasalah. Rumahnya jelek lah atau beginilah, terus aktenya tidak keluar bertahun-tahun. Ya. Ini juga sih Pak, kalau yang bagian saya tadi, saya kan sebenarnya dipecah. Jadi yang saya itu baru banget saya tahu kemarin tanah yang bagian saya itu sedang disengketakan sama pemiliknya karena dia belum melunasi. Saya udah gak mau lanjut Pak setelah tahu hal itu. Jadi udah nggak mungkin deh kayaknya, meskipun putusannya belum ada. Ini mirip kayak di Pinggu ini. Gitu, makanya saya memutuskan untuk ya udahlah saya coba kesini konsultasi. Saya juga jujur ada yang pernah ngajakin saya juga untuk melalui hukum, cuma saya waktu itu saya masih bingung, masih kamu di posisi yang terzolimi, makanya nggak perlu takut kamera. Ngapain takut kamera? Udah kamu posisi bener kok, kamu nggak salah. Jadi kamu tahu dari mana tanah itu, posisi kamu itu, atau mungkin bagian yang dibangun besar itu ada masalah sengketa? Ada ini ya apa? Broadcast. Ya ada yang info di grup, kan ada grup ini ya, bahwa dia sedang dituntut oleh si pemilik lahan. Ada berita media atau gimana? Bukan, enggak sih, dari pengadilan aja. Oh, ada yang tahu tentang kasus itu. Ada yang udah naik ke pengadilan. Oh, berita pengadilan. Nah ini calon-calon masalah nih. Kalau sudah dengar kayak gini calon-calon masalah nih. Ya itulah developer kita. Makanya saya beli rumah walaupun di perusahaan yang gede, mahalnya minta ampun, tapi kita yakin pasti itu akan beres. Ya, jadi ada beberapa poinnya digugat di Cibinong. Oh iya, udah masuk ini screenshot pengadilan. Larijo. 30 Oktober ini dia putusan. Tuh. Yang tergugat ya si Gema Persada. Iya. Gitu. Dia tergugat. Itu di tanah bagian saya. Kalau saya lihat ininya ya, lokasi yang ditinikan gitu ya. Yang digugat. Digugatnya berapa ini? Berapa hektar nih?
sekitar 1,9 hektar. 1,9 hektar. Dia baru bayar tuh sekitar Oh ya, 7M. 19.670. Dia baru bayar berapa? 7M. Sekitar 7M. Kurang berapa dibilang? Nah, saya sempat konfrontasi langsung ke dia. Dia bilang dia udah bayar 70%. Saya nggak tahu ya benar ya berapa. Oh, penggugat 6,9. Jadi harapannya apa nih? Cancel transaksi. Uang kembali. Nah, saya sebenarnya saya sempat tadi ya, saya pernah tadi diajakin tuh saya ngobrol dengan lawyer dari pihak ada satu konsumen juga. Dia bilang ini sebenarnya PPJB ini sudah batal demi hukum kata dia bilang gitu. Karena memang tadi tanah-tanah yang kita sengketa dan tidak ada inilah. Ini kan dibilangnya harusnya dengan adanya PPJB ini kan harusnya dia sudah siap juga tanah segala macam. Iya. Nah, cuma tadi ketika misalkan saya masuk ke lawyer tadi, itu kan pasti akan bertentangan dengan beberapa orang yang sekarang masih lanjut. Itu yang masih saya pikirkan. Kok mikirin orang lain? Enggak, saya pakai tahu, saya tahu itu salah. Enggak, langsung emosi gue dengarnya mikirin orang lain. Gitu Lu sih. mikirin duit sendiri lu yang kerja keras. Lu bukan pejabat publik. Lu kan, bukan harus pejabat mikirin publik, orang kecuali lain. lu mau nyalek. Kalau saya pikirkan Anda gitu. Langsung emosi gue dengarnya. Gue lagi mikirin orang lain. Apaan denger kayak gini? Lu aja masih susah. Lu mikirin orang lain. Betul. Lu mau nyapa? Batal atau tidak? Saya pengennya batal ya. Wah, kalau bisa uang kembali 100% ya. Gitu. Karena ini kan ya, Iya. dari awal tidak kayak seperti tidak pernah terjadi Memang paham. apa-apa gitu ya. Yang menjanjikan Dia segala macam di tidak ghosting. ada. Siapa Giojen untuk fotokopi dulu ya. Di ghosting sama developer. Nggak kaget bro, makanya gue dengar jadi nggak perlu panjang-panjang lebar udah. Begini kasus. Soalnya yang refund juga ya, beberapa banyak yang ngajuin refund juga yang masih ketahan gitu. Iyalah, Dia tidak ada bingung ini. kan gali lubang tutup lubang. Sih kan menarik. Murah. Iya 300-an sekitar. Berapa? 300? Yang satu sekitar 300. Berapa luas? Luas 64 36. 279 kalau saya kan buat. Foto karena dulu ya. Awal itu Jadi ketertarik. Oh ya penambahan luas 15. Iya. gitu sih. Ketertariknya karena tadi sih dia punya proyek pertama. Sekarang juga proyek pertamanya akhirnya Maksudnya tertarik karena proyek utama? ya, tapi proyek kedua tuh sebenarnya belum, tadi banyak beberapa yang belum ready sebenarnya kayak harusnya ada legalitasnya harus saya cek dulu kan. Tapi emang belum ada lagi. Ini proses. proyek pertama orang ini, perusahaan ini. Iya, masuk kapan ada namanya. Ini kan masuk Ada yang jilid pertamanya udah selesai. Nah, jadi pertamanya belum selesai tapi pembangunannya udah masih. Klaster pertama maksudnya. Ada proyek. Kalau perusahaannya sendiri udah pernah riset belum? Perusahaannya ini? Dia terdaftar perusahaan. di apa namanya di Sireng gitu ya. Dia terdaftar. Enggak, di Google sudah pernah ada proyek-proyek lain gitu? Nah itu di proyek pertama itu dia udah ada dan itu sudah berjalan. Meskipun belum selesai tapi kelihatannya sudah bagus di Rumpin. Oh di Rumpin. Kalau ini di Cidokom di Gunung Sindur. Rumpin. Udah berjalan, lancar? Nah awalnya lancar. Sekarang juga akhir-akhirnya ada beberapa mungkin sekitar 20% kali ya. yang Pokoknya di sekitar kecamatan Rumpin, Parung Panjang, Tenjo itu banyak tanah bermasalah di situ. Ya, kalau itu saya kurang tahu deh. Tapi yang awal sih di situ ya saat dia nunjukkan yang proyek itu ya sudah bagus ya. Sudah pernah Google nama direktur ini? Sudah. Gimana sejarahnya? Dia tuh dulunya kontraktor di perumahan ya di beberapa perumahan yang ada di sekitar situ juga. Oh, dia dulu kontraktornya. Dia dulu pembangunnya, sekarang mau jadi developer. Nah, sekarang dia punya ya dia menjadi developer lah yang ngebangun proyek sendiri sih. Ya. Kita developer juga. Ayo boleh lah, kalau itu saya percaya. Kan itu banyak tanah yang kita lagi bantu tuh kan. Nanti kan pembayar fee-nya kan pecah itu kan karena nggak sanggup bayar tunai, pecah tanah gitu kan. Gua Lumayan. bendera putih gua. Gua kibar bendera putih gua. Nah, udah pasti dia gue suruh urus. Oke. Iya, maksudnya sebegitu banyak developer yang ujung-ujungnya nipu gitu loh. Jatuhnya nipu. Jadi tapi ternyata jualannya kan nggak susah-susah amat, bisa jualan. Ada aja orang mau kasih duit gitu loh. Minimum, oke, kalau target lu membangun ini butuh 10 miliar. Minimum kalau kayak gini DP terus ada cicilan berjalan 50%, lu hanya butuh 50%. Lu nggak butuh 10 miliar, lu hanya butuh 5 miliar. Markupnya banyak. Ada modal lu, ada modalnya konsumen, jadi tuh duit nanti dibayar lunas, cuannya udah. Sisanya cuan kan? Iya. Iya. Hitungannya 40% itu. Ini saya fotokopi dulu ya. Jadi gini bro. Ini kan karena tadi kan temuannya di pasal itu bahasanya agak aneh tuh. Yeah. Jadi saya fotokopi dulu, nanti tim saya pelajari semua pasal-pasalnya. Selain yang pasal aneh tadi itu yang poin 3, apabila legalitas atas unit telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Nggak pernah saya. Kita kan masih asumsi PBG ya. Iya.
ya kan? Tapi biasanya Bang itu Sales terakhir Bang. Mana si Juni ini Ini set datang? plan-nya ada. Mau, ya set plan-nya. Dikasih lihat kan set plan? Oh ya, udah kasih lihat ya tadi ya gambar di sini ya. Rak supplier sih sebutnya. Belum itu set plan. Baru Itu cuma gambar doang, gambar rencana itu, bukan set plan itu. Set Iya. plan itu sudah fix ya, harusnya keluar dari Di mana sih Iya. bentuknya kayak apa? Kayak blueprint gitu? iya, Saya belum pernah lihat. iya, Kayak blueprint. iya, kayak ini dari dinas. Bukan hujan ya? Bukan gambar Photoshop ini. Nih fotokopi ya. Kemungkinan calon klien nih, kita palaknya gede nanti nih. Ini dia fotokopi. Karena dia baik kan, dia memikirkan orang banyak. Iya, pikirkan gue juga kerja cuy. Jadi dia akan memikirkan juga kita di sini. yang mungkin gue kayak ditalak juga sih. Langsung gemes gue. Calon klien gue mau tampol gitu ya nih. Gile. Bikinin orang lain. Jadi dalam hal kayak gini bro, jangan mikirin orang lain. Lu mikirin orang lain untuk mengingatkan mereka, hey ingat, lu hati-hati. Nah, gitu cara mikirinnya. Tapi bukan berarti lu tidak melakukan langkah yang tegas untuk kepentingan diri lu sendiri. Ya. Itu juga yang pengen saya tanyakan juga sih. Misalkan saya bergerak sendiri sekarang, Iya. minta bantuan dari Pak Ronald ya dan teman-teman di sini misalkan. Nah, apakah itu tadi ya? Itu kan pasti ibaratnya menyelamatkan diri sendiri sebenarnya. Nah, itu nanti prosesnya seperti apa sih? Gitu sih. Apakah saya sih sebenarnya pengennya apakah cukup dengan somasi aja ke dia untuk membalikan ini tanpa harus proses persidangan. Karena tadi kan ini kebaikan saya tadi kalau persidangan kan pasti akan berempetnya kemana-mana memang gitu. Atau tadi kalau emang kita mau masuk ke persidangan apa lebih baik saya ngumpulin dulu nih orang-orang ini untuk menjadi satu pikiran dulu nih dengan saya gitu baru kita bertindak. Kalau mau ngumpulin yang lain-lain itu nggak masalah. Do Arif mau ngumpulin yang lain-lain itu nggak masalah. Siapa tadi nama direkturnya? Oh ini JK Kristianto ya? Enggak, oh ini sorry. Beda lagi. Surat ke tangan. Kejatuh ya. Enggak, saya mau lihat yang Mas Hold lagi diambil semua ya. Apa namanya? Kalau mau ajak orang yang lain untuk ikut gugas supaya rame-rame boleh juga. Tapi kadang-kadang kalau dalam posisi kayak gini kan berarti orangnya lagi kesusahan uang nih. Kalau semuanya secara bersamaan bisa-bisa dia kewalahan. Makanya saya bilang urus diri sendiri aja dulu. Siapa tahu untuk mengembalikan uangnya untuk Bro Arif, dia cukup. Tapi kalau tiba-tiba ada 20 orang datang, bisa-bisa kabur dia ke Papua. Kan ada kekuatannya orang untuk menghadapi stres kan beda-beda. Mungkin satu dia bisa hadapin, daripada ribet ini, udah bayar aja selesai. Karena yang ini tuh pernah, jadi kita tuh ada 2 kelompok Pak. Ada ya kelompok yang saya nih yang sabar negosiasi, ada satu lagi yang memang udah pakai ormas sebenarnya. Jadi pakai ormas ini berhasil nyita mobil BMW dia dan kalau nggak salah dia dapat uang buat kelompoknya dia dalam penggantian meskipun belum 100%. Ya, tapi menyita mobil dia, nah, itu diserahkan secara secara apa kemauannya dia nggak, kalau nggak dia kan bisa tuntut balik. Iya, itu harusnya sih kasar sih karena dia sampai ngacak-ngacak kantor lah. Oh ya udah itu pidana, kita nggak mau main kayak gitu. Kalau misalkan tadi saya ini sendiri cukup nggak sih dengan somasi? Maksudnya kan kadang jadi gini, kita kadang 1 kali somasi 2 kali somasi itu beres. Ada beberapa kasus kita beres, ada yang beberapa yang memang harus ke pengadilan. soalnya kan kalau ya dengan elektabilitas yang normal dari Bu Rena dan Pak Ronald, siapa tahu dia takut gitu loh. Itu yang pengen saya kasih tekanan ke dia, buat ya, dia mengembalikan uang saya. Ada yang begitu, ada yang belum tentu tidak. Soalnya info juga di proyek pertama tuh dia harusnya dia masih punya cash flow sekitar ya kalau nggak salah 300-an yang syariah ke dia di proyek pertama. Syariah. Iya, yang developer langsung. Nah, jadi harusnya dia punya uang dari yang proyek pertama itu. Let's say ya 2 juta gitu ya seorang gitu misalkan, itu 2 juta kali 300 udah cash flow dia udah hampir 600-an harusnya per bulan. Iya, tapi segini bro, di perusahaan ini sudah berapa rumah yang jadi? Di cluster ini, sorry. Kalau di cluster ini belum, di cluster itu. Terus di total Asoka View ini, di Persada Land ini sudah berapa yang jadi? Kalau di proyek pertama hampir, saya nggak tahu tepatnya hampir 400-an. 400 rumah. 400-an rumah. 400-500 rumah.
udah jadi dan tinggalin. Udah jadi dan ditinggalin. Meskipun ada beberapa yang akhirnya mangkrak juga tuh sisa-sisanya gitu ya. Iya, ya itu tipikal developer baru ya gitu. Gitulah. Biasa Bu, mungkin tiba-tiba dapat punya duit, dia beli rumah sendiri, dia konsumtif, nggak muter kan, nggak sabaran menikmati cuannya. Dia nikah lagi. Nikah lagi. Nah itu terjadi. Nah, dia nggak sabaran nunggu cuannya di ujung, maunya nikmati cuannya sekarang. Oke, nanti kalau kita lanjut, ini dipelajarin dulu karena bahasanya agak asing tuh. Nanti dikasih tandanya. Kalau mau lanjut nanti surat penawarannya dikasih sama Bu Rena. Itu mungkin yang terpenting juga. Oke? Bisa mengkalkulasi kan? Bisa kalkulasikan. Mungkin saya juga pengen nanya sih secara ya general aja. Kalau yang sebelumnya kan juga saya yang ditawarin itu dari law firm yang lain, dia hitungannya per orang bukan per project. Itu yang sangat memberatkan saya lah waktu itu buat Per project. jadi dia minta fee buat bayar lawyer buat dia itu per orang. Let's say 50 juta nih per orang. Oh, Bukan yang misalnya per project let's say 200 juta tapi dibagi misalnya ada 20 orang yang dibagi 20 orang. Saya kira seperti itu. Nah, di sini sistemnya nanti Per project siapa nih? per project ini dia jadi ada satu konsumen juga yang mau menggugat, mau ini dan kita kan diajak tuh dengan dia. Nah, untuk bayar lawyernya itu bukan jadi ada per berapa project lawyer yang udah gugatan. kerja, Tapi lawyer kalau- itu dibayarin. Seorang harus setor nih 50 misal kayak gitu, bukannya segugatan 200 juta tapi dibagi 20 orang misalkan gak kayak gitu, tapi per orang tuh harus bayar satu-satu. Oh, gini. Kalau kayak gitu kan itu kan masalah negosiasi aja. Kita juga ada beberapa kasus apa itu? Kita lagi gugat kementerian, situ ada 30 orang, memang itu hitungannya per proyek, jadi dibagi rata menjadi apa? Menjadi lebih ringan. Ya itu bisa aja terjadi. Tapi bukan berarti bayarnya apa per pengacara ya tim yang kerja. Iya, jadi pengacara itu ada 3 orang nih. Aha. Setiap konsumen tuh dia tagihin pagu udah. Setiap orang harus 30 juta bayar misalnya kayak gitu. Jadi orang enggak yang pengacaranya. per orang pengacara enggak, per orang konsumen harus bayar segitu. Per orang konsumen. Konsumen harus dibayar segitu ke dia. Oh, patungan lah itu namanya. Tapi udah dipagu enggak misalnya pergugatan 200 juta nih, misalnya kasus ini dibagi ke berapa orang banyaknya. Kalau ini mau ada 10, mau ada 20, mau ada 30, konsumen harus bayar segitu. Itu kan jadi tinggi banget ya menurut saya gitu. Apalagi dengan Kenapa? Memang kira-kira berapa orang yang mau ikut? jujur saat ini sangat baru ada 3 atau 4 orang yang mau nih Uangnya memperjuangkan kembali. untuk pakai hukum gini. Masih banyak yang memang tadi denial, masih ya sepertinya masih bisa terbangun, apalagi yang di kelompok pertama Orang yang baik. memang IMB-nya sudah keluar memang. Kalau yang pertama yang CPN setengah itu di depan itu Kan nggak jaminan IMB keluar Iya. diselesaikan. bahkan dengan pembangunan urunan aja itu dia tidak mau ada perjanjian khusus lagi. Jadi itu kan kontrolnya bagaimana kalau tiba-tiba menggerak tengah jalan. Itu di PU itu sebelum mengeluarkan PBG-nya itu mereka cek sertifikatnya nggak sih statusnya? Iya dong. Tapi udah clean. tapi kalau gitu kok masih banyak yang rumah udah keluar tapi sertifikat nggak keluar? Dia banyak syarat, Bang. Itu syaratnya banyak, Bang. Oh, Iya, dari gambar terus ketersediaan bangunan dengan lahan yang tersedia 40-30. 70. bukan. Kan ada beberapa kasus tuh. KDP. Ada beberapa kasusnya tuh. Dia kayak contohnya udah bayar, udah lunas, tapi sertifikatnya nggak pecah-pecah. Iya kan itu di BPN. Oh, karena dia gadekan kembang ya. Iya. Dia master sertifikatnya dia gadekan. Nah, ini takutnya pun kalau nanti udah kelar nih sidang gugatan itu, dia udah selesain, dia kan pasti lagi BU tuh. Masternya digadein lagi tuh. Asumsi saya. Biasanya gitu developer. Masternya digadein, duitnya entah dipakai lagi atau dia konsumtif, gali lubang tutup lubang, ujung-ujungnya pas udah lunas nggak ada lagi. Jadi ya saya cerita dari pengalaman, bukan mau mancing Bro Arif ikut ke kita, tapi dari pengalamannya begitu. Jadi kalaupun ada master dia punya sertifikat gedenya 10 hektar ya digugat tadi berapa 7 hektar ya 7 miliar ya. 2 hektar. Itu sudah clear, berarti kan dia butuh uang nih. Asumsi saya sebagai businessman, sebagai pengusaha, itu pasti kalau sudah clear, itu masternya dia akan taruh ke bank lagi. Untuk supaya dia bisa punya modal untuk membangun. Nah, di situ potensi bermasalah ke depannya ada lagi. Di mana dia membangun, terus entah bagaimana dia kehabisan uang karena mungkin konsumtifnya dia atau mengaturnya dia nggak beres, ya kan? Dia rumah sudah dilunasin konsumen,
bank belum dilunasin. Ya udah, stuck itu. Disita sama bank, nggak bisa dipecahin. Nah, ini dilema nih. Siapa yang punya hak? Pemilik rumah atau bank? Yang jelas bank nggak akan kalah. Jelas bank nggak akan kalah. Gitu. Nah, jadi kalau sudah kayak begini, kalau saya lari jauh-jauh. Nggak akan berharap lagi. Banyak kok perumahan yang lain. Banyak kok perumahan yang lain yang kalau bisa beli yang udah jadi. Yang lagian lu kan beli yang jadi second. nikah bang. Kayak duit sekarang. Jangan gitu kali. Ya kan belum jadi maksudnya. Jadi, Kan apa? rencananya pasti pengen sama dia kan. Ya udah Awalnya sekalian. Ya udah sekalian kan hapus memori. Tapi bagus dia punya perencanaannya di awal beli rumah. Masih single beli rumah luar biasa. Taunya Jarang anak muda kayak gitu. taunya zong. Taunya zong. Maaf ya bang. Kalau di sini calon klien pun kita bully kok. Agak beda kita. Jangan baper. Iya. 369 ya. Ya lumayan oke lah. Memang di Kabupaten Bogor harganya memang affordable. Iya, 300, 400, 500 itu masih banyak. 200 pun masih banyak. Banyak. Tapi kalau harga Subsidi biasanya bang. tapi harga segini di Jonggol yang bagus-bagus ya Ciputra itu masih ada loh 300-an. Tapi di Jonggol. Jonggol. Tapi tuh Tenjo juga. Tenjo, iya banyak Tenjo. iya, tapi gini Bu, kalau di Jonggol kan Ciputra tuh udah pasti nggak akan ada masalah. Ya kan sama di Jonggol juga kan. Jonggol mana ada? Sorry. Apa? Tenjo. Tenjo tuh banyak subsidi dan ini. Itu loh yang kita mau ngambil ruko di situ. Oh iya itu sama siapa Agung tuh? Podomoro. Agung Podomoro. Nah kalau itu nggak apa-apa. Yang jelas-jelas aja lah itu. Yang jelas. Alam Sutra baby. Alam Sutra paling murah 900-an kayaknya deh. Mas bang, tanah kuburan. Itu pun yang dia kurus banget tapi 4 tingkat gitu loh kan. Jadi ngos-ngosan naik ke atas. Ngos-ngosan. Habis itu ada hantu nanti. Ya rumahnya mungkin hanya 4-5 meter. Tanah kuburan. Iya. Luas tanah 50, bangunan 200. Iya. Banyak harganya. Di sini juga gitu. Sekarang paling murah di JGC 700, tapi ya itu kecil tapi tinggi 4 lantai. Bila gua ada ngos-ngosan, gua 2 lantai udah hampir nyesal. Nanti kita kasih surat penawarannya. Kontak-kontak sama Bu Rena atau sama Fitri. Yes. Tapi saya pokoknya Fitri pelajarin dulu nih. Mungkin ada bahasa-bahasa aneh lagi yang tidak wajar ya di dalam pembangunan rumah. Kalau itu pembangunannya belum ada, bisa balik sini. Bisa. Karena toh juga itu sudah nggak wajar, udah 3 tahun. Iya. Itu kan jauh nggak wajar. Oke, mungkin nanti boleh dipisah juga tuh kalau hanya misalnya saya sih ada punya pikiran atau rencana tadi saya mau coba ngajuinnya sampai somasi dulu nih buat neken dia gitu loh. Kalau emang nanti mau pergugat itu saya pengennya gak cuma saya sih, jujur akan ada beberapa orang biar lebih tekanan lebih besar juga gitu. Dia ini masih memikirkan Masih, orang-orang. ya, jujur Aduh, aja. luar biasa. Bang lu nyalek deh nanti bang. Saya tuh milih Bu Rena tau Pak Dedi ke kemarin. Ya sudah lama. Sudah lah ya. Kita nggak ketemu kita kan. Jangan ungkit lagi. Sudah move on. Udah move on. Oke lah kalau gitu. Nanti tunggu kabar beberapa hari nih ke depannya ya. Apalah Seminggu kayak bulan nanti abang tolong ini Nanti ya. saya pulang. ingatin aja. Saya yang Ingatin aja. admin, saya Iya, jawab. Ingatin aja, jangan segan-segan ingatin. Ya nggak apa-apa. Oke. Bantu kita kenal kasus kita udah 200 kasus yang kita tangani. Tiap hari bisa berapa nih konsultasi? Enggak, ini setiap hari Senin aja kita terima yang ada Ronald ya. Iya. Sisanya mereka. Bisa pakai Zoom, bisa makanya kan aku bilang hari Senin kalau mau langsung ketemu Ronald. Karena Ini posisi ini kamu bener kok, jadi nggak perlu di blur nanti ini mah.